saya cintai, yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya mohon izin dan saya ingin mendapatkan satu penjelasan dari Abah terkait dengan eksistensi kepolisian di dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Mohon penjelasannya dari Abah. Terima kasih. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus, menggelitik dan tajam. Sesungguhnya pemberantasan korupsi di kepolisian ini punya target. Karena Mabes Polri di zaman saya sebagai Kapolda adalah tiap Polres itu minimal 3 kasus untuk 1 bulan. Bahkan ketika saya menjadi Kapolda baik di Jawa Barat maupun di Sulsel, untuk mencapai 3 target itu saya ingin lebih. Karena korupsi, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda nasional yang harus kita dukung bersama. Saya bikin target 1 bulan menjadi 6 kasus, tapi dengan catatan tidak mencari-cari. Dan menurut saya hal tersebut sangat relevan. Kenapa? Karena dengan adanya otonomi penuh, otonomi daerah itu sekarang ini sampai ke tingkat desa. Berapa puluh ribu desa yang ada di Indonesia yang mengelola keuangan negara. Seandainya itu tidak diawasi, ini kan sayang, uang negara akan terhambur-hambur dengan sia-sia. Dan menurut saya, justru kepolisian di dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi ujung tombak nomor 1 di Indonesia, di samping KPK dan Kejaksaan. Kalau KPK terbatas, hanya ada di pusat yang eksis. Kejaksaan juga tidak sampai ke kecamatan, tidak sampai ke desa. Polisi sampai ke tiap-tiap desa. Walaupun secara struktural hanya ada Polsek, tapi ingat, di Polri ada Babin Kamtibmas yang diamanatkan juga untuk bisa memonitor, mengontrol tentang aktivitas desa di dalam korupsi. Jadi saya kira kalau dari segi jumlah, polisi ini, maaf, sampai hari ini nomor 1 penanganan kasusnya di Indonesia. Tetapi sayang, belum kepada tingkat kualitas. Jadi di samping itu saya mohon mengimbau kepada Polri, karena saya mantan anggota Polri juga, untuk lebih meningkatkan kualitas. Dan di samping itu juga harus lebih proaktif, sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi ini bisa lebih quick, bisa lebih cepat, quick respon di dalam penanganannya. Karena ini adalah merupakan salah satu tugas atau salah satu target daripada bangsa dan negara. Seandainya korupsi, polisi proaktif, kejaksaan proaktif, saya yakin dan percaya good governance, clean government di Indonesia, pemerintahan yang bersih akan segera terwujud. Bahkan jangan sampai kita larut atau jangan sampai kita tidur, sehingga dengan demikian seolah-olah polisi dianggap sebagai salah satu institusi yang mengadakan pembiaran-pembiaran terhadap korupsi. Makanya kami dari GNPKRI sekarang akan mengaktifkan situs molotot.com. Artinya apa? Mari kita membuka mata dengan selebar-lebarnya untuk mengawasi tentang perilaku korupsi. Dan kepada seluruh masyarakat pun juga yang mengetahui perilaku korupsi, silakan, akan kami tampung di dalam situs molotot.com. Nah, mudah-mudahan dengan adanya situs tersebut bisa membantu KPK, Polri maupun Kejaksaan dalam menekan angka kriminalitas korupsi tersebut. Dan korupsi
di Indonesia sudah termasuk sebuah kejahatan yang luar biasa. Makanya dari itu, mari kita sama-sama bantu kepolisian. Demikian juga saya mohon kepolisian untuk saat ini minimal bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh Mabes Polri. Insya Allah korupsi di Indonesia akan dapat ditekan semaksimal mungkin. Itu harapan saya kepada korps kepolisian. Nah, mudah-mudahan korps kepolisian punya keberanian yang lebih dari sekarang. Sekarang sudah bagus, tetapi masyarakat menuntut untuk lebih ditingkatkan. Ya, kinerja kepolisian sekarang sepertinya ya agak ya lebih rendah dibandingkan dengan KPK. Padahal KPK jumlahnya hanya sedikit. Nah, ini sebetulnya harus menjadi cambuk bagi kepolisian. Justru kepolisian harus menjadi, sekali lagi tadi, garda terdepan, ujung tombak. Kenapa? Karena kepolisian ada strukturnya sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa. Selamat bekerja Korps Bayangkara. Saya yakin dan percaya bahwa Korps Bayangkara mampu untuk menunjukkan unjuk gigi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salam Tribarta.